Kalian pasti pernah mendengar cerita pemburuan harta karun di film bajak laut atau di media cetak seperti majalah atau buku. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dari frasa harta karun. Karun sendiri adalah nama seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, yaitu Karun atau Korah. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surat yang menceritakan Karun, seorang yang kaya raya. Ia hidup pada masa Nabi Musa. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa Karun adalah umat Nabi Musa yang dilimpahi harta kekayaan. Arti dari ayatnya adalah, sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dikutip dari buku tafsir Ibnu Katsir karya M. Abdul Ghaffar, Karun disebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Awalnya ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawir, yang artinya bercahaya. Karun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu kala membaca kitab Taurat. Atas permintaan Karun, Nabi Musa mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa mendoakan karena melihat Karun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Saking banyak harta yang dimiliki, Karun bahkan tak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Karun menjadi ingkar dan berkhianat. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78 juga menyampaikan, dia, Karun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Harta kekayaan Karun lenyap saat ia diperintahkan untuk membayar zakat, namun ditolaknya dengan alasan zakat akan mengurangi hartanya. Kisah Karun ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. Dan juga, Karun, Firaun dan Haman, sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Puncak kesombongan Karun terjadi saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat manusia. Saking sombongnya, ia bahkan menyebutkan tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Karun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat kesombongan Karun tersebut, ia kemudian mendapat azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta miliknya. Seperti yang tertulis pada Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 81 yang jika diartikan, maka kami benamkan dia, Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya semua perbuatan akan ada ganjarannya. Seperti tertulis pada Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan, yang baik, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Mengutip dari buku tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, di kota Fayum sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Karun, yakni Danau Karun. Konon di danau inilah, ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter.
Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Karun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Karun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Karun, namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Kisah ini dijadikan sebagai pelajaran penting dalam Islam tentang bahaya kesombongan dan pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Karun adalah contoh orang yang gagal menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah titipan dan ujian dari Allah. Bantu klik subscribe dan like supaya saya terus semangat membuat konten seperti ini. Dan menurut kamu bagaimana kisah ini? Tulis di kolom komentar. Jika ada rekomendasi tokoh yang ingin dibahas, tulis juga di kolom komentar. Share video ini ke semua kerabat dekat kamu apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.